perbezaan antara Islam dengan Kristen. Sampai mana tadi ya? Tentang ini ya, sampai tergantung ya. Nah, jadi kepada Kristen itu kan tertulis di Bibel kalian ya, Tuhan kalian itu digantung dia. Yang ngomong bukan aku, bro. Kristen doi. Yang ngomong tu Bimbel. Bimbel tu yang ngomong di Bibel kalian, di mana di Galatia 3 titik bertindih 13 ini. Di sini dikatakan Tuhan kalian itu mati digantung dia. Ha. Yang ngomong siapa? Aku, Al-Hayas. Bukan aku, bro. Aduh, aneh aja kamu Kristen ini. Sebab baca Bibel tu dibaca, jangan Bibel tu diketek. Kalau Bibel diketek, itu jadinya otak tu jadi mampet. Lemak-lemak babi tu sumbat. Faham tak? Betul. Udahlah banyak makan babi, minoritas, jelek lagi. Benar kan? Makan babi, bau, muka petak, wajah petak kalau itu. Betul tak? Numpang, bau, jelek. Kalau itu bodoh lagi. Kalau itu. Betul tak? Jadi di sini dikatakan Tuhan kalian Kristen itu dia digantung. Nih di sini katakan apa ni? Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kan Tuhan kalian kan digantung. Bukan Tuhan aku, mana aku tahu tu. Benar kan? Yang digantung siapa? Tuhan kalian itu Tuhan kalian itu yang digantung, bukan Tuhan aku. Betul tak? Jadi kepada Kristen ya, 1 ekor 2 ekor kalian Kristen, catatlah. Ini pelajaran yang bagus ya. Pelajaran yang bagus, mungkin enggak dengar juga di gereja. Ahayas mengatakan Tuhan kita digantung oleh manusia. Lah, betul lah. Yang menggantung Tuhan kalian siapa? Yang menggantung Tuhan kalian siapa? Aku, otak kau, bukan aku. Tentera Romawi lah. Kan yang menggantung Tuhan kalian kan tentera Romawi. Benar tak? Tentera Romawi yang menggantung Tuhan kalian tu. Jadi Tuhan kalian tu digantung dia. Kasihan ya. Kasihan dia digantung. Betul kan? Itu antara perbezaan yang pertama ya, tentang ketuhanan di Islam dengan Kristen ya. Ketuhanan di Islam dengan Kristen. Jadi di Islam itu Tuhan tempat bergantung manusia, berbeda dengan Kristen, Tuhan yang digantung manusia. Gitu ya. Gampang kok memahami itu, tak susah-susah amat sih. Kalian aja Kristen bodoh kalian itu, nah kan? Orang jelasin enggak mau catat apa kalau itu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tu tentang terkutuk. Tuhan ataupun yang terkutuk ya. Kalau di Islam itu yang terkutuk itu iblis. Faham? Iblis yang terkutuk di Islam itu. Nah, berbeda kalau di kalian Kristen. Yang terkutuk bukan iblis. Yang terkutuk itu siapa? Tuhan kalian lah terkutuk, bro. Kan Tuhan kalian kan terkutuk, Tuhan kalian. Benar tak? Tuhan kalian itu terkutuk dia. Berarti sama dengan iblis. Kalau iblis kan terkutuk, Tuhan kalian juga terkutuk, Tuhan kalian itu. Jadi sebab banyak Kristen marah kau, Hayas, kenapa kamu mengatakan Tuhan kami itu terkutuk? Mana ada Tuhan kami sama dengan iblis lah. Kan Tuhan kalian kan terkutuk. Di mana datanya Tuhan Kristen terkutuk? Lah ini datanya, bro. Nih, apa ini? Coba. Nih. Kan Tuhan kalian kan terkutuk. Berarti sama dengan iblis. Iblis itu terkutuk. Betul, ternyata di Bibel itu ya, Tuhan kalian itu terkutuk dia. Mati terkutuk dan dia mengaku dia seekor iblis. Berarti Yesus itu iblis. Benar, berarti dia terkutuk sama dengan iblis. Nah, gampang untuk pahami kan? Gak susah-susah. Maksimum memahami ini cuma kalian aja enggak mau baca, enggak mau belajar, enggak mau cari tahu. Udahlah enggak tahu, sok tahu. Bodoh. Nah, itu ya. Nah, di mana dah? Di sini. Nih. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kan Tuhan kena terkutuk. Aku ingin kasih tahu ke orang-orang. Inilah di Kristen. Ternyata Tuhannya Kristen itu terkutuk dia. Betul kan? Sama dengan iblis. Jadi Tuhan kalian Kristen selama ini adalah iblis. Gitu loh. Terkutuk dia.
Tuhan terkutuk. Aneh kan Kristen. Itu pun jangan percaya Yesus maha kuasa. Otak kau maha kuasa, bodoh Kristen ya. Itu ya. Jadi itu perbedaan yang kedua. Jadi itu adalah dua perbedaan yang bisa aku tampilkan secara singkat ya, ataupun tiada ya. Tentang pertanyaan itu mungkin bagi Kristen kalian catat, mungkin kalian baru dengar ya. Masa ini yang benar sebab kalian enggak pernah diajarkan di gereja. Pendeta kalian pun botol kok sama seperti kalian botol. Kalian aja sama botol dua-dua, pendeta sama jemaat dua-dua botol. Benar kan? Botol berjemaah. Botol berjemaah. Mungkin gitu. Tiara dengan soalannya. Silakan Tiara. Ya. Silakan. Halo. Ya, halo. Halo. Ya. Ya. Ya, jadi saya ini kan baru monitor ini habis dari Mangga tadi. Jadi saya tidak mendengar apapun daripada perdebatan tadi ini. Kan. Cuman saya istilahnya menyarankan jangan menghujat ya. Jangan menghujat pakai data. Betul. Harus pakai data ya. Sebab aku sering mendengar bahasa scroll TikTok itu ada namanya on off ini Ahyas ini selalu mengatakan Yesus itu mencuri keledai. Itu hal yang lucu dan tidak masuk akal menurut saya. Jadi jangan mengada-ada, jangan mengada-ada ya kan. Semuanya harus jelas, tidak boleh ditafsir ya kan. Harus secara harfiah ya kan. Jadi kalau Yesus mencuri keledai, akhirnya lucu. Saya tidak masuk akal juga masa Yesus curi keledai kan begitu. Apakah ada itu di Bible atau cuman karangan-karangan saja ini daripada on off atau ayat? Silakan. Oke. Baik. Soalan bagus ya. Nah, jadi betul kita jelaskan secara akademis ya. Moga-moga ada beberapa ekor Kristen ya yang memahami apa yang aku sampaikan. Betul. Jangan kita menghujat. Jangan kita framing. Apapun yang kita sampaikan harus berpandukan data-data yang valid gitu ya. Jadi betul, banyak kali aku ketika aku khotbah ataupun menyampaikan khotbah aku sebagai seorang pendeta besar yang amat besar sekali, ketika aku menyampaikan khotbah harus dengan data-data yang valid ya teman-teman ya. Jadi kalau bertanyanya, benarkah menurut data Bible Yesus mencuri keledai? Betul, kurang ajar, memang biadab, memang setan, kurang ajar Yesus, bejat setan ini ya. Pada aku sih ini bukan penghujatan. Ini betul. Iyalah, malahan ini kan dikatakan dia Tuhan. Ngapain nyolong ke keledai orang? Betul kan? Ini kan kimak punya Yesus ni, bejat dia. Kurang ajar, setan, Lucifer, penyesat. Muhammad. Ini kan aneh-aneh aja ini si Yesus bejat setan ini. Bukan aku yang ngomong. Itu kan Bible, bukan aku menghujat ini, ada penghujatan ya. Apa yang aku sampaikan itu adalah sesuatu timer ni. Ada apa? Oh sini. Itu ada si Alete ya tadi. Nah itu yang mantannya Pak Pendeta Besar. Siapa? Iya, mantannya Pak Pendeta Besar toh? Tidak mau. Iya, mantan. Oh bau itu, bau. Yang bau itu. Oh iya. Oh dia tadi tu. Oh jangan ngamuk-ngamuk. Aduh kau kenapa sih, kita ni menyampaikan kebenaran. Ngamuk-ngamuk gitulah. Kamu ni Alitia sih gimana sih? Masih juga belum move on juga kamu. Ini kan tertulis Alitia, jangan kejang-kejang dengan marah-marah. Wajar Kristen marah-marah, tapi ini kan data yang ada di Bible ya, sesuai dengan yang tertulis. Di Bible tu tertulis Tuhan kalian Kristen mencuri keledai. Itu kan kurang ajar, biadab, setan Tuhan kalian itu. Ini banyak Kristen marah kau. Hayas, kenapa kamu menghujat? Kasar sekali bahasamu. Lah, apa bahasa yang paling bagus diberikan kepada Tuhan kalian? Cuba. Yang mencuri kan perbuatan yang enggak bagus, katanya Tuhan. Kan kurang ajar kau, biadab. Cuba. Kan? Okey, aku tunjukin data sebab ini kan aku narasi aku, nah kan. Kalau aku menyampaikan tu ada datanya di Bible. Pasti kalau Kristen bertanya, di mana datanya Tuhan kami Yesus itu mencuri keledai? Di sini. Siap-siap pegangan. Mungkin kalian akan kaget sebab kalian baru baca. Kalian akan kaget, tercengang-cengang, terbelalak kalian. Padahal ini tertulis loh di Bible kalian itu. Itu sebab harus membaca Bible. Ternyata Tuhan kalian itu mencuri keledai dia, keledai betina.
Agak lucu ni kan. Tapi itu kan tertulis. Nah kan tertulis di Bible. Jadi Tuhan kalian mencuri keledai dia, ya. Keledai siapa? Keledai orang lah. Nama pun mencuri. Nah kan? Nah ini di sini. Itu sebab jangan kalian tu suka mencuri kan. Tuhan kalian je mencuri kok. Biadab. Nih. Di mana? Di bimbel. Di mana? Di bimbel ya. Di bimbel. Di mana? Di Matius. Nih Matius. Ini nanya agak capek juga jelasin, tapi enggak apa-apa ya. Aku jelaskan sekali lagi supaya Kristen paham dengan apa yang aku sampaikan ya. Di sini di sini jelas dikatakan Matius 21 titik bertindih 1 dikurangin 3 TB. Di sini jelas dikatakan Yesus mencuri keledai. Yang ngomong siapa? Aku. Bukan aku, Bible. Bible mengatakan. Baca Bible kalian kan, bodoh. Jangan Bible diketek. Bodoh lah ni Kristen ya. Banyak makan babi. Bodoh. Ya. Ini. Di sini dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Bethphage yang terletak di Bukit Zaitun. Ni Bible kalian ni. Matius kan Bible kalian ni ke Bible aku? Otak kau Bible aku bodoh, bukan aku. Itu sebab ketika aku membacakan ini, kalian Kristen, bukalah Biblenya. Bible tu dibuka. Jangan Bible diketek, weh bodoh. Weh, aku tampar dulu. Buka Biblenya itu. Nanti kalau ngomong, itu bukan Bible, itu bukan Bible kami. Lah, terus Bible siapa? Aduh, ni. Buka Biblenya ya. Nah, di sini ada seorang ketua preman. Ketua preman tu namanya Yesus, ya. Yesus yang ketua preman ini dia punya 2 orang anak buah. Anak buah siapa? Si Yesus. Yesus ni otaknya, dalangnya. Faham ya? Dalang dalam kasus mencuri ini. Faham? Itu. Jadi Yesus ni dalang lah dalam kasus mencuri ini. Dia yang otaknya, perencananya. Nah, dia memerintahkan 2 orang anak buahnya ni, muridnya ni, dengan perintah, dengan pesan. Jadi dia berpesan kepada 2 orang muridnya ni. Kalau kalian membaca Bible ya Kristen ya, aku kasih tahu kalian. Ada 3 orang yang disalib, nah kan? Cuba aku bertanya kalian Kristen, 3 orang disalib tu disebabkan apa? Sebab apa mereka disalib? Kesalahan apa? Macet, enggak bisa jawab, bodoh. Aku jawab bagi kalian. Ternyata 3 orang yang disalib bersama dengan Yesus kan itu disebabkan mereka mencuri keledai inilah. Ini mencuri keledai ini. Itu sebab mereka disalib. Faham? Mati 3-3 termasuk Yesus mati. Itu yang ku aneh. Ngapain hanya ngambil Yesus jadi Tuhan? Yang 2 orang lagi ngapain enggak diambil jadi Tuhan coba? Harusnya Tuhan kalian 3 yang disalib itu loh. 3 orang itu buat mereka mati juga, bangkit mereka itu. Nah itu ada data di Bible. Nah, jadi di sini aku mengatakan dia seorang ketua preman. Dia memerintahkan 2 orang muridnya ini, perintahnya ya, perintah kepada 2 orang muridnya ini dengan perintah. Apa perintahnya? Perhatikan ni. Tuh. Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Nah, tuh, cuba perhatikan dulu. Di situ ada seekor keledai betina tertambat. Nah, kalau tertambat ini kan ada ownernya, ada pemiliknya, ada tuannya, benar kan? Itu ada ownernya. Dan seharusnya ini kalau ingin ngambil keledai ini minta izin, betul kan? Di sini enggak, di sini. Apa dikatakan Yesus? Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dari situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Coba. Apa perintah Yesus ini seterusnya ini? Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Ini disuruh melepaskan dulu. Benar kan? Disuruh melepaskan dulu. Seterusnya apa ni? Dan jikalau katanya. Dan jikalau. Ini kan nyolong Cuba. Tuhan kena mencuri. Biadab, setan, bejat si Yesus kurang ajar ini. Kenapa aku bilang dia mencuri? Sebab dia menyuruh melepaskan dulu. Udah kepergok, udah ketahuan, dia baru ngomong. Ini kan namanya maling. Maling, mencuri. Benar kan? Benar tak? Jadi bukan aku yang ngomong, ni Bible kalian mengatakan Tuhan kalian Kristen mencuri dia. Mencuri. Jadi ini adalah kelakuan yang biadab, yang setan, kurang ajar.
Faham ya? Bukan aku yang bilang, ini tertulis di Bible. Jadi jelas sebab apa? Sebab kalau kalian belum faham then, ini keledai ini dia punya pemilik, dia ada ownernya, ada pemiliknya. Jadi kalau jika ingin mengambil keledai betina ini harus apa? Harus minta izin lah. Benar kan? Ngapain si Yesus ini menyuruh melepaskan dulu? Udah ke pergok ya baru ngomong. Ini kan namanya maling. Mengambil barang orang lain tanpa minta izin tu namanya maling lah. Oh gampang kok fahamnya dan tak susah-susah amat sih memahami ni. Cuma kalian aja lah Kristen tak faham kan, sebab otak kan tu mampet dengan lemak-lemak babi tu. Jadi jelas lah ya, Tuhan kalian itu kalau ditanya di mana Yesus mencuri keledai lah, di sinilah datanya. Di mana? Di Matius 21 titik bertindih 1 dikurangin 3 TB. Mungkin begitu menjawab pertanyaan daripada guru yang amat besar ini ya. Ini sesuai dengan ternyata jelas Yesus mencuri keledai betina. Mungkin begitu guru yang amat besar. Silakan ya. Silakan. Silakan hostnya. Ini Tiara, silakan. Mungkin nak monitor dia. Silakan. Ya. Itu Yesus maling Pak Pendeta ya. Jadi aku mau bertanya Pak Pendeta. Kalau Yesus maling, betulkah Yesus itu dia seorang preman Pak Pendeta? Soalan bagus ya. Ini pun harus aku jelaskan juga ini. Sebab banyak daripada Kristen, mereka agak kaget ya. Ketika aku mengatakan Yesus ketua preman, ini banyak yang kaget, tercengang-cengang, terbelalak-lalak matanya, benar kan? Jadi kepada Kristen kalian catat ya, kenapa aku mengatakan Yesus seorang ketua preman? Sebab apa? Sebab si Yesus ini dia sok-sok ngamuk-ngamuk, dia sok preman dia, benar kan? Dia pernah ngamuk-ngamuk di pasar, si Yesus ini. Si Yesus ini dia ngamuk-ngamuk di pasar. Ini aku ingin meluruskan juga kepada Kristen. Jangan percaya kepada pendeta kalau mengatakan Yesus itu mengajarkan ajaran kasih. Enggak ada. Yesus itu mengajarkan ajaran bukan ajaran kasih. Dia ajaran kasih mati. Kasih mati. Kenapa? Sebab apa dia ni mengamuk-ngamuk di pasar dia? Kan kurang ajar sih. Di mana datanya Yesus ngamuk-ngamuk? Di sini, perhatikan. Siap-siap pegangan then. Pegangan. Takut nanti ada benda-benda nanti kalau enggak pegangan nanti jatuh mati pula kalau meninggal pula ni. Perhatikan ya data ini. Ni. Siap pegangan. Di mana Yesus ngamuk-ngamuk di pasar? Ini di sini. Ini. Di Matius 21 ya, Matius 21 titik bertindih 12 ya. Ini ya. Ini dibaca di sini. Ini yang ini ya, bahasa Melayu. Ini berarti gini. Nih. Yesus masuk ke rumah Tuhan lalu mengusir semua orang yang berjual beli di situ. Dia menunggang balikkan bahasanya. Dia menunggang balikkan meja para penukar uang dan bangku para penjual burung merpati. Ini. Jadi dia masuk di situ. Dan si Yesus ini bejat setan kurang ajar biadab ini, dia masuk di situ, dia membolak-balikkan meja-meja orang itu. Benar kan? Meja-meja bangku-bangku pedagang merpati, meja-meja orang berjual beli di sini kan dia membalikkan. Sok-sok preman dia. Betul tak? Inilah dinamakan preman pasar. Itu dong. Betul ya? Jadi jangan kalian ngomong enggak ada Yesus itu dia preman pasar. Ini data valid di Bible ini. Di Tuhan itu preman pasar dia. Sok-sok hebat dia. Sok-sok hebat ditangkap dia tentara Romawi, disaliblah mati Tuhan kalian itu. Itu dia ya. Okey, di mana lagi datanya Yesus itu ketua preman? Ini perhatikan ya. Itu sebab baca Bible tu dibaca. Jangan kalian tu tergedik-gedik Bible enggak baca. Betul ngomong, itu bukan Bible lah. Itu Bible lah, tertulis di Bible kalian. Nih, perhatikan data di sini yang akan aku tunjukkan ni. Ternyata Tuhan kalian itu dia sok hebat dia. Kenapa aku bilang dia sok hebat? Sebab dia pernah berbicara begini. Nih, perhatikan ni. Di mana? Di Matius 10 titik bertindih 34. Apa dikatakan ini? Matius 10 titik bertindih 34 ni.
Jangan kamu menyangka bahawa aku ni siapa? Si Yesus lah, ya, datang untuk membawa damai di atas bumi, katanya. Jadi Yesus itu datang bukan membawa damai di atas bumi, katanya di sini. Aku Yesus datang bukan untuk membawa damai, katanya, melainkan pedang. Nah, jadi si Yesus itu dia datang bukan bawa damai, dia datang bawa pedang. Cuba. Jadi kepada pendeta-pendeta ataupun kepada Kristen, ya, yang mengatakan Yesus itu raja damai, bohong, mana ada itu? Enggak ada. Yesus itu bukan raja damai, dia itu raja huru-hara. Raja huru-hara, tahu. Raja. Sebab apa? Dia membawa huru-hara, membawa huru-hara. Sebab dia datang bawa pedang, ya, suka-suka hati. So hebat dia ini, ya, si Yesus bejat, setan kurang ajar ni. Dia so hebat dia, sebab dia datang bawa pedang. Mungkin kalau aku nanya ke kalian, ngapain dia datang bawa pedang? Cuba. Ngapain si Yesus datang bawa pedang? Masa memotong sayur? Cuba. Yesus bawa pedang. Masa si Yesus datang bawa pedang memotong sayur? Cuba. Sebab kalau mengatakan dia ni ajaran kasih, oh dia datang itu raja damai apa kok datang bawa pedang? Kok ngapain nak bawa pedang? Mau nyunatin orang? Mau nyunatkan orang? Apa kalau dia Kristen, ya? Nah, jadi itu adalah penyebab aku mengatakan Yesus ini dia tu bukan raja damai, dia raja yang huru-hara, dia, ya, raja yang menghuru-harakan orang, dia kurang ajar, biadab, setan, bejat, ya, kimak Yesus ni. Okey. Bentar aku sampai di data. Okey, kita kembali kepada data yang barusan tadi tentang Yesus mencuri keledai tadi, ya. Ini penting ini. Ini mungkin kalian akan kaget tercengang-cengang, ya. Ternyata di sini di Bible ini Yesus mencuri keledai, ya. Itu sebab aku berikan analogi yang gampang tadi. Ada seorang ketua preman dia. Ketua preman ni bernama Yesus. Si Yesus ini dia ini berpesan kepada dua orang anak buahnya ni. Pesannya apa? Pesannya melepaskan ini. Nih. Jadi dia berpesan, lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jadi ketua preman bernama Yesus ini berpesan kepada dua orang anak buahnya ini, pergi melepaskan keledai itu dan bawa keduanya kepadaku. Dan jika orang menegur kamu, katakan Tuhan memerlukan. Jadi jelas di sini mengambil barang orang ini tanpa minta izin, nah kan? Tanpa minta izin. Jadi dia ini mencuri, jelaslah mencuri, nah kan? Jadi aku enggak mau bahas panjang lebar tentang Yesus mencuri. Nanti Kristen marah ke aku, nanti ngomong aku framing lah, mau enak, ya, kan? Nah, jadi itu. Jadi aku enggak mau bahas panjang lebar tentang itu. Mungkin begitu, Tiara secara singkat menjawab. Silakan, Tiara. Silakan. Ya, luar biasa ya, Pak Pendeta ini bijak sekali ya. Silakan Pak Guru Besar. Ya, jadi kan timbul pertanyaan saya. Dia mencuri katanya toh. Terus keledai itu dicuri. Nah, sekarang pertanyaan timbul. Setelah dicuri, keledai itu dibikin apa? Dibuat apa dia? Ngapain dengan keledai itu? Apa kepentingannya? Kan begitu, silakan. Soalan bagus, ya. Baik, ini soalan bagus, ya. Betul, memang ada yang bertanya, setelah Yesus mencuri keledai itu, apa nasib daripada keledai itu? Nah kan, nasibnya apa? Sebab di sini dikatakan, apa di sini? Perhatikan ya, di sini ya. Dikatakan, katakanlah Tuhan, merujuk kepada ketua preman bernama Yesus. Dikatakanlah ketua preman, ia akan segera mengembalikannya. Nah, ini yang pernah kutanyakan kepada banyak pendeta. Pendeta enggak bisa jawab. Pendeta pun enggak bisa jawab, apalagi kalian Kristen yang sekolah minggu bodoh-bodoh ini. Cuba. Pertanyaan aku itu gampang aja. Di sini ada datanya. Si Yesus ni mengatakan ia akan segera mengembalikannya. Pertanyaannya, di mana datanya di bimbel itu? Si Yesus ini yang mencuri tadi keledai itu, di mana datanya Yesus mengembalikan keledai betina yang dicuri tadi? Itu loh. Itu pertanyaannya. Sampai ke saat ini tidak ada satu orang Kristen bisa menjawab aku. Enggak ada loh. Cuba. Kristen enggak bisa menjawab. Padahal pertanyaan aku gampang aja. Apa nasibnya? Nasibnya keledai ini apa? Sebab tidak ada satu data. Kalau kalian mencari di Bible, tidak ada data si Yesus ini mengembalikan keledai betina ini. Enggak ada.
Jadi wajar aku bertanya, jika Yesus tidak mengembalikan keledai betina ini, apa nasibnya gitu? Faham tak? Nasibnya apa? Nasib keledai betina yang dicuri oleh Yesus ni apa nasibnya? Sebab tidak ada data Yesus mengembalikan. Cuba Kristen, kalau ada Kristen jawab, apa nasibnya keledai betina yang dicuri oleh Yesus yang tidak dikembalikan? Apa nasibnya? Kristen jawab. Macet, tak bisa jawab, bodoh lah itu. Tak bisa jawab kan? Sebab kalian bodoh, bego ya kalian itu ya, tak faham Biblenya sendiri. Padahal pertanyaan gampang aja. Nasibnya apa? Gini aja loh, Den. Kalau kalian tak tahu, ngomong tak tahu itu loh. Mohon ampun pendeta besar, aku tak tahu. Tolong kasih tahu dong. Ngomong gitulah. Mana sih? Aduh, bukan. Gampang aja kok sih sebenarnya itu tentang itu. Jadi kalau tak tahu, ngomong tak tahu, aku kasih tahu ya. Jadi aku kasih tahu ke kalian. Ternyata nasib keledai betina yang dicuri oleh Yesus itu ya, ternyata nasibnya sadis, kasihan loh. Aku tak sampai hati, cuma kan ini kan kelakuan si Yesus, Tuhan kalian Kristen. Kelakuan dia loh, biadab, bejat. Ini menurut data yang tertulis, bukan aku yang ngarang, Den. Ini data. Sebab aku kalau berbicara pasti punya data-data yang valid itu. Paham ya? Ternyata nasib keledai betina yang dicuri oleh Yesus nasibnya sadis. Sadis nasibnya. Nah kan? Nasibnya agak sadis. Tetapi ya mau gimana kan? Sesadis apapun nasib daripada keledai betina itu harus aku sampaikan, harus aku kasih tahu. Nah kan? Tak mungkin aku tak kasih tahu. Harus aku kasih tahu. Sebab ini untuk pengetahuan orang-orang gitu loh. Faham ya? Nah, jadi ternyata nasibnya agak sadis ya. Ini kepada Kristen kalian catat, ini pelajaran bagus ya, pelajaran yang bagus. Mungkin kalian akan tercengang-cengang, terkaget-kaget, tapi walau bagaimanapun harus aku menyampaikan. Okey. Perhatikan data di layar ini. Ini ternyata nasib keledai betina yang dicuri oleh Yesus itu. Ini nasibnya ya. Nasib keledai betina yang dicuri oleh Yesus ternyata sadis. Tetapi sesadis apa pun harus aku sampaikan ya. Ini penting. Jadi kepada Kristen kalian catat. Ini mungkin kalian tak pernah belajar di gereja, tapi walau bagaimanapun harus kalian Kristen mengetahui tentang ini. Ini kelakuan si Yesus bejat setan itu ya. Di mana? Di sini. Nah, perhatikan ya. Siap-siap pegangan, Dan. Siap-siap pegangan. Takut nanti kalian kaget melihat data ini, kalian akan tercengang-cengang, terkaget-kaget. Perhatikan di sini. Apa nasib keledai ini? Perhatikan ya. Ini. Siapkan pegangan, Dan. Siap pegangan ya. Mungkin akan membuatkan kalian kaget ya dengan data ini. Okey, ternyata menurut data di sini ya, Tuhan kalian Kristen dia berlaku sadis kepada keledai betina, berlaku sadis dia. Bukan aku yang bilang, Bible. Yang ngomong tu siapa? Bible lah. Bible mengatakan itu. Jadi keledai yang dicuri oleh Yesus itu nasibnya sadis. Kasihan loh, aku pun tak sampai hati membacanya. Tapi mau gimana kan, tertulis kan. Aku terjemahkan supaya kita itu ya.